Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 5 Sindang Jaya, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SDN 5 Sindang Jaya, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi. Baiklah, selanjutnya itu shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat uzma dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung bacakan saja susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga prakata dari kepala sekolah, yang keempat penyampaian diseminasi, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa, yang ketujuh tutup. Untuk selanjutnya yaitu pembukaan, mari sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta mohon berdiri. Peserta dimohon duduk kembali. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu prakata dari Ibu Kepala Sekolah SDN 5 Sindang Jaya sekaligus penyampaian diseminasi dengan tema pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 5 Sindang Jaya yang akan disampaikan oleh Ibu Irna Tania selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kepada beliau disilakan. Terima kasih kepada pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Alhamdulillah dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para pengikutnya sampai kita selaku umatnya. Bapak, Ibu Guru SD Negeri 5 Sindang Jaya yang saya hormati, saya berdiri di sini selaku kepala sekolah ingin menghimbau dan mengajak kepada rekan-rekan semua untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Dan saya juga ingin mengajak untuk ayo kita menggali ilmu yang lebih lagi, karena kita sekarang ada program pemerintah yakni CGP, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 sudah dibuka. Jadi ayo bersama-sama kita daftar, mudah-mudahan semua lulus dan nanti yang menjadi imbasnya atau dampaknya adalah sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita semakin maju dari semua sisi, baik itu pendidikan untuk muridnya, untuk gurunya, kemudian untuk sarana dan prasarananya mudah-mudahan lebih lengkap lagi. Kemudian saya selaku calon guru penggerak, saya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan pada pendidikan, yakni tentang budaya positif di sekolah. Saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling tahu atau saya yang paling pintar, tapi saya ingin sharing, memberikan ilmu dan memberikan sedikit apa yang saya tangkap pada kegiatan pendidikan selama hampir kurang lebih 2 bulan menjadi calon guru penggerak di angkatan 9. Saya di sini sekarang berbicara sebagai calon guru penggerak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru sekalian? Baik. Nah, di sini seperti yang terpampang akan mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum menginjak kepada materi selanjutnya, saya ingin mencoba mengetes konsentrasi. Apakah Bapak Ibu masih konsentrasi atau sudah buyar? Kita tes. Coba jika kemarin hari Minggu, hari apakah besok? Belum konsentrasi. Besok Minggu. Kemarin hari Minggu, besok hari apa? Hari Minggu. Konsentrasi Bapak Ibu. Siap. Kemarin hari Minggu. Nah, ya berarti besok hari Selasa. Karena kalau kemarin hari Minggu berarti sekarang hari. Nah, betul. Alhamdulillah sudah konsentrasi. Satu lagi. Tangan kita ada berapa Bapak Ibu? 2. Ada 2, kiri dan kanan. Jarinya ada berapa? 10. Jika ada 10 tangan, maka ada berapa jarinya? 50. Nah, betul. Karena 10 itu dari 2 tangan. Kalau misalkan 10 berarti ada
50 jari. Alhamdulillah sudah konsentrasi. Kita lanjut ke budaya positif. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu budaya positif di sekolah? Ada yang tahu barangkali? Perilaku yang baik. Iya, perilaku yang baik. Ada lagi? Kebiasaan baik. Nah, ini adalah salah satu kegiatan saya di calon guru penggerak pada modul 1.4. Jika Bapak Ibu nanti mengikuti lolos sampai ke pendidikan akan menemui materi yang sama, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, seperti apa? Misalkan kita mulai dari diri sendiri. Seperti apa budaya positif di sekolah? Misalkan Bapak Ibu sedang ngobrol. Biasanya yang sering ngobrol seperti kepada kawan itu adalah bapak-bapak ya. Misalkan sedang berbincang. Terus berbicaranya itu seperti dengan teman. Ada anak-anak lewat, misalkan ada bahasa misalkan. Nah, apakah sudah masuk ke budaya positif atau belum? Belum. Nah, jadi anak-anak itu melihat bapaknya juga berbicaranya seperti itu. Nah, jadi untuk menyampaikan budaya positif kepada anak, cobalah mulai dari diri dulu, yaitu diri kita selaku guru yang nantinya menjadi contoh untuk anak didik kita. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa yang akan dipaparkan. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sudah ada yang pernah mendengar mengenai nilai-nilai kebajikan? Ya, seperti tanggung jawab, ikhlas, jujur, kesabaran, itu adalah termasuk nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh, selain Bapak Ibu guru, juga memang harus dimiliki oleh anak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, pada zaman sekarang, mengajar itu harus sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat anak. Kodrat anak sesuai dengan alam dan kodrat anak sesuai dengan zaman. Nah, sekarang kita ini termasuk ke dalam daerah disebut
kawasan pantai juga bukan, karena kita memang jauh dari pantai meskipun masuk ke Kabupaten Pangandaran. Otomatis pembelajaran anaknya pun tidak akan sama dengan yang ada di pantai, meskipun kita sesuai dengan kodrat alam. Nah, sekarang kodrat zaman sekarang memang anak itu melek teknologi, berbeda dengan kita dahulu sedang kecil. Memang sudah ada tentang gadget itu, tapi tidak seperti era sekarang yang sudah mendominasi. Dulu belum punya satu orang satu, sekarang anak kecil sudah punya HP sendiri. Karena apa? Karena memang sudah zamannya. Jadi pembelajaran waktu dulu tidak bisa disamakan dengan pembelajaran yang sekarang. Nah, sekarang masalah disiplin positif. Tadi, apakah di sekolah kita telah efektif atau masih perlu ditinjau kembali, Bapak Ibu? Masih perlu ditinjau kembali. Nah, dari segi kita ambil contoh hari Senin. Pertama datang, mulai dari sudah tepat waktu, belumkah baik guru maupun peserta didiknya datang? Yang pertama. Terus kita melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Sudah ada ketentuan bahwa upacara itu kita harus memberikan peraturan atau pembiasaan kepada anak harus memakai topi, dasi, sepatu hitam, kaos kaki putih, dan memakai sabuk hitam. Nah, apakah anak-anak sudah mengikuti atau belum? Padahal setiap Senin kita selalu menyampaikan bahwa upacara itu kelengkapannya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum. Terus begitu selesai upacara, masuk ke kelas masing-masing, kita selalu mengadakan pembiasaan di depan kelas masing-masing untuk memeriksa apakah kerapihan dan kebersihan diri anak-anak sudah sesuai apa belum. Dari situ sudah terlihat apakah sudah efektif atau harus ditinjau kembali. Itu adalah PR kita semua. Apa mau dibawa kemana jalur anak-anak nanti? Karena apa? Guru itu adalah teladan bagi muridnya. Teladan seperti apa? Sekecil apapun tingkah laku guru, itu secara tidak sadar terekam dalam ingatan anak. Jika di rumahnya bilang ibunya, "Nah, jangan main HP terus," kata ibunya. Terus ada anak yang menjawab, di sekolah juga ibu bapak guru pegang HP. Nah, berarti sedikit banyak ibu bapak guru itu berpengaruh untuk kehidupan anak-anak di masyarakat. Jadi apapun tingkah laku kita, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, ingat bahwa kita itu adalah teladan, kita itu adalah contoh. Nah, mudah-mudahan setelah mengetahui apa itu budaya positif di sekolah, kita bisa lebih menerapkan yang lebih baik lagi di sekolah, di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekarang di sini sudah disebutkan bahwa hukuman itu sebisa mungkin tidak digunakan sama sekali. Karena apa? Hukuman itu bukan salah satu cara untuk membuat anak menjadi lebih baik. Yang ada membuat anak menjadi berontak. Kenapa? Dulu kita disentil sama guru kita, yang ada adalah segan, yang ada adalah takut memperbaiki. Takut nanti dimarahin oleh bapak guru lagi. Sehingga jika kita tidak mengerjakan tugas, otomatis kita ingat akan itu. Tapi anak sekarang berbeda. Apa perbedaannya? Yang pertama, jika anak itu tidak terima, bilang kepada orang tua. Mengadu. Orang tua merasa tidak enak anaknya diperlakukan seperti itu di sekolah. Di rumah saja saya tidak menyentil anak, tidak memukul anak, kenapa di sekolah seperti itu? Sehingga terjadilah konflik antara orang tua dengan pihak guru. Sedangkan untuk
membuat pendidikan itu lebih maju, harusnya kita berkolaborasi antara guru dengan orang tua, bukan malah menjadi pertentangan atau konflik. Nah, itulah perbedaan waktu kita dulu dengan anak-anak sekarang. Jadi jangan disamakan dengan kita waktu belajar ketika kita mendapatkan guru-guru yang sangat tegas, bahkan terkenal dengan galak. Sekarang tidak bisa diterapkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu misalkan keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Nilai-nilai kebajikan universal ini harus dimiliki oleh setiap guru. Karena apa? Jika guru tidak memiliki nilai-nilai universal ini, maka tidak berhasil seorang guru untuk mendidik anak. Nah, di sini patokan kita yaitu menjadikan murid yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Alhamdulillah, untuk yang poin pertama, sekolah kita sudah memiliki pembiasaan yang baik. Mulai dari pertama yaitu kita melaksanakan pembiasaan sholat duha di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Terus di hari Jumat kita ada pembiasaan membaca surat Yasin. Kemudian ada pembiasaan sebelum dan sesudah belajar kita berdoa dan kita membaca doa-doa, surat-surat pendek dan doa-doa sehari-hari. Alhamdulillah untuk poin pertama. Nah, terus yang kedua adalah mandiri. Seperti apa itu mandiri? Nah, mandiri di sini kita seorang guru bukan harus selalu menjadi fokus utama untuk pembelajaran, tapi kita itu pendidik hanya sebagai fasilitator, sebagai penuntun untuk anak mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita itu sekarang diibaratkan sebagai petani. Yang anak didik kita diibaratkan sebagai bibit. Nah, anak ini akan seperti apakah oleh kita? Apakah bibit ini akan dipupuk? Apakah akan disiram? Apakah kita biarkan saja? Karena apa? Bibit ini memang akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi jika kita tidak diberi pupuk, jika tidak disiram dan tidak tanahnya dibikin gembur, tidak akan optimal hasilnya nanti akan kita panen. Seperti itu. Jadi kita itu bukan lagi sebagai fokus utama di kelas, tapi fokus utamanya adalah siswa. Sekarang untuk selanjutnya yaitu bernalar kritis. Jika anak ada yang bertanya di kelas, Bapak Ibu harus senang. Berarti anak sudah memiliki jiwa bernalar kritis atau bisa bertanya dengan kritis. Jangan malah memarahinya, jangan bertanya terus. Nah, jangan seperti itu. Berarti kita sudah berhasil nih menjadi guru. Dengan banyak bertanya, berarti anak mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi. Disitulah kita mengetahui karakter anakku seperti apa. Selanjutnya berkebinekaan global. Di kita itu ada 2 suku, yaitu suku Sunda dan suku Jawa. Tapi tidak menjadikan pertentangan atau konflik. Karena apa? Alhamdulillah, meskipun suku Sunda dan suku Jawa
itu menjadikan suatu kesatuan untuk sekolah kita dan mempunyai keanekaragaman budaya yang kadang tidak dimiliki oleh orang Sunda ataupun sebaliknya. Kemudian bergotong royong. Alhamdulillah ya, kita mempunyai program kebersihan yang di situ tidak hanya anak saja yang harus melakukan, tapi kita sebagai guru, orang tua wali dan komite pun alhamdulillah ikut bergotong royong. Jadi kita semua mempunyai tujuan yang sama untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini. Nah, yang terakhir yaitu poin kreatif. Pada kreatif ini tidak hanya selalu untuk mata pelajaran tertentu atau pembelajaran di kelas, tapi di luar itu. Misalkan anak itu ada kreatif di bidang seni atau di bidang olahraga. Mungkin saja anak itu tidak mempunyai peringkat kelas yang cukup cemerlang di kelas, tapi dari segi fisik anak itu bisa diandalkan. Itu bisa dikatakan kreatif dari segi olahraga dan fisik. Jadi kita tidak harus selalu mematok anak nilai harus 100, tidak. Kita lihat karakternya seperti apa. Kita lihat anak itu minat dan bakatnya kemana, kita arahkan. Karena apa? Jika anak suka seni, kemudian kita arahkan ke olahraga. Jangankan anak mau melakukan, yang ada anak itu merasa bosan, tidak ada perkembangan selanjutnya. Jadi kita sekali lagi arahkan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin Bapak Ibu telah mengenal beberapa poin di depan, misalkan untuk 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi perilaku manusia, yang paling bagus itu yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, motivasi perilaku manusia. Yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nomor 3. Ya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang mereka itu punya keinginan dari kesadaran dirinya sendiri. Kalau yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak datang ke kelas tepat waktu karena tidak ingin dihukum. Mungkin saja ada gurunya yang kalau kamu terlambat, kamu lari 3 keliling misalkan. Nah, anak itu tidak ingin mendapatkan hukuman sehingga dia datang lebih awal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Misal, biasanya ini untuk anak kelas 1. Jika kamu bisa menulis kalimat ini, nanti ibu kasih bintang. Nanti di akhir, siapa yang memiliki bintang, itulah dia yang mendapatkan peringkat pertama. Contoh. Nah, jadi anak itu berlomba-lomba ingin mendapatkan bintang. Nah, pada akhirnya hukuman dan imbalan itu tidak diperkenankan Bapak Ibu di kelas kita. Jadi, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran anak tanpa harus memberikan hukuman dan tanpa harus memberikan imbalan. Jadi ternyata hukuman dan imbalan itu tidak bagus untuk anak-anak. Biasanya kita mengambil jalan pintas
nih anak, ibu kasih ini, asal kamu bisa perkalian 8 misalkan. Ternyata itu tidak cukup membangun kesadaran anak. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Nah yang tadi, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, misalkan seperti tadi, apa sih hubungannya anak yang terlambat masuk ke kelas dengan lari 3 keliling? Apakah hubungannya, ada korelasinya? Tidak. Belum tentu anak sudah diberikan hukuman lari besoknya jadi tidak terlambat. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan konsekuensi itu adalah sudah direncanakan dengan peserta didik. Misalkan ada anak menumpahkan gelas di meja, otomatis di meja itu basah atau di lantai itu basah karena air tumpah. Kita memberikan konsekuensi. Jika anak menumpahkan air, maka yang bertanggung jawab untuk mengepel adalah siapa? Anak tersebut. Itu adalah konsekuensinya. Memang ada hubungannya, ada korelasinya karena anak telah menumpahkan air. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau konsekuensi, kita tanyakan ke anak, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti sebaiknya kamu harus diapakan? Atau misalkan bapak harus ngapain, ibu harus ngapain kalau kamu tidak mengerjakan PR. Nah itu adalah konsekuensi. Jadi anak tahu kalau misalkan dia tidak mengerjakan PR, dia misalkan diberikan pelajaran tambahan karena dia tidak mengerjakan soal di rumah. Nah, itu adalah konsekuensi yang telah dibuat atas kesepakatan. Jadi anak tidak akan merasa kaget, tidak akan merasa ih si bapak kenapa memberikan saya hukuman. Nah, jadi anak itu sudah tahu. Misalkan jika hari Senin tidak memakai sepatu hitam, apa yang akan terjadi? Misalkan anak disuruh pulang dulu misalkan untuk berganti sepatu kalau lupa. Nah jadi harus ada, anak itu ada dalam ingatannya, kalau tidak ini maka akan ada ini gitu kan. Jadi ada konsekuensi yang akan mereka dapat. Tidak seperti hukuman itu kan jelas tiba-tiba dan diberikan oleh satu pihak, yaitu kita kepada murid. Nah setelah itu ada istilah restitusi. Restitusi dalam pendidikan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini saya telah melakukan contoh restitusi, tapi nanti akan saya tayangkan. Sebelumnya, karena Bapak Ibu terlihat seperti capek, kita ice breaking dulu ya. Bapak Ibu, kita berdiri. Biar lebih semangat. Ayo Bapak Ibu.
Dipersilahkan dulu kembali. Sudah segar Bapak Ibu? Kita lanjut. Nanti kita briefing lagi. Sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nanti kita bisa terapkan di kelas masing-masing. Untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas,
Yang pertama, mempersilahkan murid-murid kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, kita coba diibaratkan saya sebagai gurunya dan Bapak Ibu sebagai muridnya, supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran seperti apa kan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Saya mempunyai kertas. Bapak Ibu bisa menggunakan kertas biasa atau bahkan bisa langsung anak menuliskan di papan tulis seperti apa atau mau anak itu seperti apa. Nah, nanti sebelum anak menuliskan, kita bisa dulu berbincang-bincang dengan anak supaya budaya positif itu tercapai. Misalkan jangan selalu mengacu pada anak masuk tepat waktu. Tidak hanya seperti itu saja. Misalkan jika di kelas ada kan di kelas anak yang suka lari-lari di kelas. Nah, kita kasih kesepakatan kalau ibu sedang menerangkan, terus kalian lari-lari, coba balik. Kalian yang menerangkan di depan, ibu yang lari-lari. Ayo, kalian perasaannya seperti apa? Mungkin anak di situ jadi berpikir, oh iya berarti kalau ibu atau bapak guru sedang menerangkan, saya harus diam. Misalkan, berarti buatlah kesepakatan kelas. Jadi saya tidak lari-lari di kelas ketika ibu sedang mengajar. Nah, itu adalah salah satu kesepakatan kelas. Jadi kita berbincang dengan anak, kita bawa anak itu seperti sedang menyelami. Coba, kalau misalkan anak itu mengganggu temannya, coba kita balik. Kamu yang duduk, terus teman kamu yang mengganggu. Seperti apa perasaan kamu? Nah, jadi anak itu secara tidak langsung berpikir, oh iya, berarti saya harus, misalkan, tidak boleh mengganggu teman ketika belajar. Nah, di sini saya bagikan, kita ibaratkan sebagai kelas 6 ya, karena Bapak Ibu pemikirannya tidak seperti anak kecil lagi. Poin pertama, mempersilahkan murid-murid kelas untuk bercurah pendapat. Tadi sudah ya. Nah, yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau di mana semua anggota bisa melihat. Nah, sekarang diibaratkan Bapak Ibu guru itu sebagai murid, silahkan kesepakatannya akan seperti apa. Satu orang cukup satu, karena kita di sini banyak. Kalau misalkan anak ada yang, Bu saya mau 2, Bu saya mau 3, boleh. Jadi kesepakatan itu bukan antara kita dengan satu orang murid, tapi itu menjadi kesepakatan kelas bahwa anak yang lain juga harus mengikuti, dan itu adalah untuk kita semua, bukan untuk satu orang saja. Silahkan ditulis, kemudian nanti ditempel di papan tulis. Jika yang sudah, silakan. Satu saja. Nah, ini cuma sebagai contoh saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup satu.
Silahkan ditempel. Iya. Nah, sudah semua tertempel. Kemudian kita susun. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misal, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor menjadi kalimat positif berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kita hilangkan kata-kata jangan atau dilarang. Nah, sekarang kita lihat dari tadi yang Bapak Ibu. Nah, berbicaralah setelah Ibu Guru berbicara. Ya, berarti ini sudah termasuk kalimat positif. Jadi tidak perlu diubah lagi. Kemudian tidak boleh gaduh di kelas. Nah, ini kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Menjadi apa coba Bapak Ibu? Tidak boleh gaduh di kelas. Misalkan menjadi sebaiknya jangan berbicara. Tidak ada kata jangan. Kalau kalimat positif itu tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak boleh. Nah, bisa. Misalkan diamlah ketika ibu sedang menerangkan atau dengarkan ketika ibu sedang berbicara. Kemudian jika saya mencoret-coret meja atau dinding, saya akan menghapusnya. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif sesuai dengan keyakinan kelas. Misalkan membuat dinding bersih tanpa coretan. Nah, itu adalah keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Jadi, nanti Bapak Ibu susun kembali keyakinan anak yang dibuat menjadi kalimat positif. Kemudian dibuat dalam bentuk poster. Misalkan dibuat dalam karton warna-warni. Untuk keyakinannya kita tulis kembali menjadi tulisan yang besar, menjadi tulisan yang semenarik mungkin sehingga anak dengan mudah bisa melihat. Kalau misalkan dipampangkan, nah misalkan seperti itu, tapi nanti tulisannya diusahakan lebih besar. Jadi anak tanpa harus mendekati sudah terlihat, oh iya, bahwa masuk kelas itu harus tepat waktu, misalkan. Nah, kalau ketika anak jajan, oh iya, kesepakatan kelas kita yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kesepakatan kelas itu yang pertama dibuat semenarik mungkin, yang kedua harus terlihat atau terpampang
sehingga anak itu dengan mudah bisa mengingat kesepakatan kita bersama. Untuk pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah bisa dipahami? Ya. Nah, poin selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Contohnya yaitu jika anak di kelas itu tidak bisa diam, misalkan. Nah, kita cari tahu apa sih penyebabnya. Ada kemungkinan misal anak haus atau lapar. Nah, itu salah satu kebutuhan bertahan hidup. Jadi sehingga yang anak cari kalau haus pasti akan mencari minum. Jika anak lapar yang dicari yaitu makanan, entah itu anak membawa bekal dari rumah atau kalau tidak berarti alternatif lainnya adalah jajan. Nah, kita harus mengetahui apakah kebutuhan bertahan hidup ini tidak akan mengganggu aktivitas pembelajaran. Nah, sebaiknya kita di kelas, nah kamu kalau ke sekolah membawa air minum, sehingga kalau misalkan anak haus tinggal meminumnya tanpa harus jajan dulu atau keluar kelas. Ataupun dari segi makanan, kalau kamu berangkat ke sekolah sarapan dulu. Jadi begitu kita memulai pembelajaran, anak sudah fokus terhadap pelajaran yang disajikan. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Nah, misalkan seperti apa contohnya kebutuhan cinta dan kasih sayang? Misalkan jika salah satu anak khususnya di kelas 1, anak tidak bisa menulis, kita tuntun seperti ini, misalkan menuliskan huruf B atau menuliskan angka 2, kita tuntun, kita pegang tangannya. Kemudian yang lain mungkin, Bu, kenapa saya tidak dipegangin? Nah, itu adalah salah satu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi tidak hanya di rumah saja, di sekolah pun kita harus memberikan cinta dan kasih sayang terhadap murid-murid kita. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Misalkan, kamu rambutnya rapih sekali, sehingga kamu kalau misalkan dicukur, kamu terlihat lebih tampan. Nah, jadi kita tuh memberikan pengakuan, jangan hanya kamu rambutnya gondrong dicukur. Nah, jadi kita tuh harus memberikan bahwa oh iya, kata ibu guru juga saya itu tampan, apalagi kalau dicukur. Terus misalkan yang mengeluarkan baju seragamnya, kamu itu udah rapi, tapi usahakan bajunya dimasukkan. Nah, itu salah satu aturan di sekolah. Kalau berseragam itu pakaiannya harus dimasukkan. Jadi kita harus memberikan pengakuan kepada anak. Jangan cuma kita bisa nyuruh kamu masukkan baju ke dalam celana, misalkan seragam, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan seperti apa? Kebebasan di sini bukan berarti anak bebas semaunya mau apapun. Tidak. Misalkan anak yang pertama dengan anak yang kedua karakternya berbeda. Yang pertama itu misalkan dia cerewet, banyak ngomong, sedangkan yang kedua adalah pendiam. Kalau yang pertama kita langsung mengerti, oh iya kata ibu itu harus merangkum misalkan. Tapi yang kedua tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karakter mereka itu berbeda. Jadi kita berikan kebebasan kepada anak-anak seperti apa mereka lebih cepat mencerna pelajaran. Karena karakternya pun berbeda-beda. Nah, yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Sesuai dengan kodratnya,
Kalau anak itu kodratnya seperti apa? Bermain. Jadi anak itu memang bermain. Nah, apalagi kalau kita sajikan dengan permainan, kita sajikan dengan games, otomatis anak itu akan lebih senang. Bukan berarti kita hanya, ayo anak-anak kita joget, tidak. Kita sajikan dengan ice breaking misalkan. Dengan ice breaking-nya itu contoh tepuk 1, tepuk 2, secara tidak langsung kita ikut dalam pembelajaran matematika. Ada anak tahu 2 itu 2 kali atau 3 atau dan seterusnya. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Misalkan kita merasa senang jika berada dekat titik-titik. Misalkan, siapa kira-kira Bapak Ibu akan merasa senang jika dekat dengan siapa? Anak-anak. Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Terus nanti juga kita punya hal yang paling berkesan seumur hidup. Salah satu yang paling penting, adakah Bapak Ibu? Ya, bisa ketika melahirkan. Terus ada lagi misalkan saya merasa di puncak harapan saya ketika misalkan, contoh kalau saya pribadi, saya merasa pas ada di puncak itu ketika diangkat menjadi CPNS tahun 2015. Saya merasa itu kenangan yang paling tinggi misalkan. Pasti Bapak Ibu juga punya kenangan yang paling puncak. Begitupun dengan anak-anak. Bapak mempunyai memori jika ditanya jika kalian mempunyai idola ibu bapak guru, pasti anak-anak akan teringat, oh idola saya adalah misalkan Ibu Rohimah. Kenapa? Saya ketika ulang tahun diberi kado misalkan. Nah itu akan menjadi ingatan yang sangat membekas untuk anak. Jadi buatlah dunia berkualitas kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Nah di sini posisi guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah yaitu untuk penghukum. Jadi setiap segala sesuatu jika anak melakukan kesalahan, selalu guru itu membuat hukuman. Mungkin hukuman di sini bukan berarti guru itu tidak sayang kepada anak didik, tetapi guru ingin membuat ada efek jerah. Tetapi ternyata itu salah. Nah yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Contoh,
ibu sudah capek-capek menerangkan, tapi kamu malah ngobrol. Nah, di situ anak merasa bersalah. Oh, ternyata misalkan kasihan ibu itu udah capek. Jadi membuat ada suatu sugesti bahwa anak itu merasa bersalah. Misalkan kamu membuat orang lain nangis, kenapa? Misalkan, awas ya nanti kalau kamu membuat teman kamu menangis. Jadi ada anak itu perasaannya menjadi merasa bersalah setiap melakukan sesuatu kesalahan tuh jadi terngiang-ngiang. Nah, itu pun posisi guru yang salah. Nah, yang ketiga sebagai posisi teman. Di sini teman itu memang bagus. Posisi teman terhadap tapi ada batasannya. Seperti apa? Misalkan, hai Bu, hai Pak. Nah, misalkan di sekolah bukan seperti itu dengan anak didik. Kita memang harus dekat dengan peserta didik, tapi bukan menjadi seperti teman, karena ada batasannya. Gimana kita membuat anak itu merasa bahwa tidak ada batasan, ngobrol, curhat. Jadi mereka itu bebas berbicara dengan apa, asal ada patokannya. Jadi tidak sembarang seperti memang kepada temannya. Lihatlah situasi. Kita pun kepada anak seperti itu. Bukan mentang-mentang kita harus dekat dengan anak, sewajarnya seperti teman sekelasnya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kebanyakan kita itu ada di posisi pemantau. Pemantau yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi tidak ada tindak lanjut, kita cuman bertanya, cuman memantau, cuman mengawasi. Nah, itulah posisi guru sebagai pemantau. Nah, yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, di situ kita memimpin anak supaya mengetahui permasalahannya apa, dan anak juga dituntut untuk berpikir solusinya, cara memperbaikinya seperti apa. Nah, posisi disinilah letak guru seharusnya sebagai posisi manajer. Dalam posisi manajer, kita menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Sebelum kita mendalami segitiga restitusi, saya mempunyai tayangan mengenai posisi kontrol guru. Kita lihat dulu tayangannya. Kita simak seperti apa posisi kontrol guru. Halo, Bapak Ibu guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu.
Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu jualan? Ini adalah contoh yang seharusnya, yaitu sebagai pemantau, sebagai manajer. Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, jadi anak dituntut seperti apa menyelesaikan masalahnya. Dari tayangan tersebut sudah terbayang Bapak Ibu? Kembali ke segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Misalkan yang pertama menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu untuk validasi tindakan yang salahnya. Nah, kemudian untuk menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di akhir? Nah, kemarin saya sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi dengan anak kelas 6 yaitu Yosef karena sering lupa membawa buku pelajaran dan buku tulisnya sesuai dengan jadwal. Kita lihat contoh tayangan segitiga restitusi.
Bertemu. Masuk. Selamat siang Yosef. Siang Bu. Yosef sering lupa membawa buku dan buku pelajaran ya? Iya Bu. Sering lupa membawa buku dan buku pelajaran itu suatu kesalahan atau bukan? Iya Bu. Ya, membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Nah, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri dengan tidak membawa buku tulis dan buku pelajaran ke sekolah? Tidak Bu. Sekarang yang terpenting kita mencari solusi dari permasalahan Yosef dan mencari cara untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Ya, sekarang Yosef sering lupa membawa buku itu pasti ada alasannya. Mengapa sih Yosef sering lupa membawa buku dan buku pelajaran ke sekolah? Karena saya tidak sempat mengenai jadwal dan setiap harus saya bermain HP. Oh begitu. Lalu dengan tidak membawa buku tulis atau buku pelajaran ke sekolah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah kita belum? Belum Bu. Kalau belum, kesepakatan yang mana yang telah kamu langgar? Disiplin Bu. Ya, disiplin itu sangat penting atau tidak buat Yosef? Sangat penting Bu bagi saya karena saya bisa melihat jadwal dan saya bisa membawa buku. Ya, disiplin itu memang sangat penting. Bisa menjadikan kita lebih bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban kita. Maafkan saya Bu, saya bisa. Ya, baik. Sikap yang baik telah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Sekarang apa yang akan kamu lakukan supaya tidak lupa membawa buku lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan saya akan mulai bermain HP dan saya akan memasang alarm. Bagus. Kamu telah menemukan cara dan solusinya. Sekarang kamu memperbaiki masalah-masalah yang telah kamu buat selama ini menjadi lebih baik. Dan sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Nama saya Yusuf Khairul Ajam, murid kelas 6 SD Negeri 5 Sinandia. Terima kasih Bu Guru sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi dari tindakan yang saya lakukan, yaitu tidak membawa buku pelajaran. Saya harus mengurangi bermain HP dan saya harus bangun lebih awal. Pada segitiga restitusi ini, jadi diharapkan bahwa ada kesadaran yang tumbuh pada diri anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita menuntun anak mulai dari identifikasi masalah, cara penyelesaian sehingga anak mampu memperbaiki untuk kedepannya. Nah, sampailah pada kesimpulan di akhir diseminasi ini, dalam pembentukan budaya positif di sekolah yang perlu lebih banyak atau diterapkan adalah disiplin, karena menunjukkan sikap tegas dan konsisten sekaligus menunjukkan kasih sayang, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan dan melakukan komunikasi yang baik dan menghargai anak. Mudah-mudahan dengan sharing materi disiplin positif ini bisa menambah budaya positif di sekolah kita, khususnya bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Yang terakhir yaitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan materi yang bertema pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 5 Sindang Jaya yang disampaikan
yaitu penggerak angkatan 9 sudah disampaikan. Semoga apa yang beliau paparkan itu bisa membuat kita lebih baik lagi dalam mengajar ya ibu-ibu. Amin. Kemudian apa yang beliau sampaikan juga begitu gamblang, jelas dan membekas pada kita semua ya. Mungkin selanjutnya yaitu acara yang kelima yaitu tanya jawab. Di sini akan saya berikan kesempatan untuk 3 penanya dulu, ya Bu. Ya, mangga silahkan siapa yang mau bertanya. Ya, silahkan Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan materi ini. Saya sangat beruntung sekali dengan adanya materi ini bisa mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan saya dalam pembelajaran di kelas. Pertanyaannya, Bu, tadi saya menyimak bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, di antaranya adalah poin kebebasan. Dalam sini berarti anak di kelas itu mempunyai kebebasan dalam belajar. Tentunya guru di sana tidak boleh namanya menekan ketika anak sedang belajar, seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar kebebasan tersebut di dalam kelas tetap tercipta pembelajaran yang kondusif dan efektif, Bu? Terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan kita tampung dulu ya. Penanya yang kedua silahkan ditulis ke depan ya Bu. Silahkan ke depan. Mic-nya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas. Satu pertanyaan dari saya, bagaimana cara keyakinan kelas untuk anak kelas 1? Karena saya sebagai guru kelas 1. Mungkin itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Elis. Untuk selanjutnya satu penanya lagi. Silahkan Pak Henry, mangga. Kali dia Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menerapkan serta menumbuhkan budaya positif di sekolah? Mohon itu saya jawab, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya sudah tertampung 3 penanya. Mungkin kita langsung saja serahkan kepada pemateri ya. Mangga Ibu Irna Tania untuk menjawab 3 pertanyaan dari 3 guru. Yang pertama dari Pak Dede yaitu tentang penerapan kebebasan di kelas. Maksudnya bukan berarti bebas anak boleh beri atau anak boleh berteriak-teriak. Tidak seperti itu maksud kebebasan di sini. Dalam artian setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda. Misal tadi kalau yang satu itu anak bisa lebih mencerna materi kalau sedang sunyi. Berarti kita harus menempatkan anak jangan berkelompok atau dekat anak yang suka ngobrol. Nah, terus di sisi lain mungkin ada anak yang bisa mencerna materi kalau sambil berlarian. Kalau anak itu sambil aktif misalkan. Di pemahaman kita memberikan pemahaman kepada anak itu dengan cara yang berbeda pula. Ada juga yang misalkan anak itu cuma bisa menanggapi materi. Halo, nah bisa juga dengan
menanggapi materi kalau misalkan harus membaca dengan nyaring. Kalau yang membaca dengan nyaring otomatis tidak bisa didekatkan dengan anak yang harus belajar itu dengan hening tanpa ada suara yang lain. Jadi gunakanlah kita menggunakan trik metode yang berbeda. Kalaupun itu diperlukan, jika memang karakter anak dalam satu kelas kita itu berbeda-beda. Nah, kebebasan di sini kita bebas mengeksplor metode dengan berbagai macam, jangan hanya satu. Misalkan kita hanya ceramah saja. Nah, itu tuh sudah jadul, sudah usang, tidak ada lagi sekarang guru yang seperti itu. Jadi kita menggunakan misal anak yang satu harus menggunakan penglihatan, berarti kita harus memberikan contoh bacaan, contoh tayangan. Jadi sebisa mungkin kita itu memberikan yang bervariasi gitu Pak, bukan hanya satu macam metode atau satu macam cara. Jadi di sini kita bebas menggunakan beraneka ragam metode atau alat peraga, boleh bebas semaksimal mungkin kita di kelas. Maksudnya kebebasan itu di situ, bukan berarti bebas anak berguling-guling gitu ya Pak. Bisa dipahami atau perlu ditambahkan? Ya. Yang selanjutnya tadi dari Ibu Elis Otika. Yang kedua tentang keyakinan kelas di kelas 1. Memang kelas 1 itu sangat sulit karena jika disuruh anak belum mengerti. Nah, di sini tugas kita bukan menyuruh anak menulis karena menulis saja kadang anak belum bisa. Untuk kelas 1 kita mengarahkan. Jadi, misalkan coba keyakinan kelas itu seperti apa? Semasuknya lah kalau ke anak kelas 1. Nah, nanti kita yang menampung. Misalkan, Bu, di kelas jangan pakai sepatu karena kelasnya sudah bersih, sudah disapu, sudah dipel. Jadi sepatunya disimpan di luar atau kita disimpan di rak sepatu. Nah, ibu guru yang menuliskan. Nanti ibu guru juga yang membacakan kembali. Setelah setuju semua dan anak-anak menyetujui tentang kesepakatan kelas itu, barulah ibu guru kelas 1-nya yang membuat di papan poster. Seperti itu mungkin Bu. Mungkin ada yang menambahkan yang lain atau sudah cukup? Kalau begitu langsung ke pertanyaan yang ketiga tentang menerapkan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dari Pak Henry. Nah, itu adalah tugas kita, itu adalah PR kita. Tadi sudah saya mengulas sedikit, budaya positif itu mulai dari diri. Dari kita sendiri, kita sebagai guru yang diteladani dan memberikan contoh kepada anak, mulai dari perkataan. Kita gunakanlah kata-kata yang sopan dan pantas untuk dilihat oleh anak. Kemudian kita juga memberikan contoh. Kalau ke anak bilang buanglah sampah pada tempatnya, sebentar kita membuang sampah sembarangan, misalkan lung di mana saja. Nah, jadi mulai dari diri, kemudian setelah kita bisa mengaplikasikan pada diri sendiri, kita berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimana kita menciptakan iklim positif bukan hanya di lingkungan sekolah. Jika di sekolah kita sudah membiasakan anak membuang sampah misalkan pada tempatnya, otomatis itu akan terbawa ke lingkungan rumah. Nah, disinilah kita harus berkolaborasi, harus berkomunikasi dengan orang tua supaya budaya positif ini bukan hanya ada di lingkungan sekolah saja. Mudah-mudahan dengan menjadi kebiasaan, seterusnya terus diletakkan dan melekat pada diri kita maupun pada diri murid. Begitu mungkin Pak. Sama-sama. Ada lagi?
alhamdulillah acara diseminasi ini sudah selesai mungkin ya Bu ya. Masih ada yang mau disampaikan mungkin? Cukup alhamdulillah. Kemudian juga alhamdulillah ya dari awal sampai akhir kita laksanakan acara diseminasi ini dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Semoga apa yang kita dapat dari Ibu Irna Tania selaku calon guru penggerak bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi guru-guru yang tangguh, yang kuat, kemudian bisa merubah pendidikan ke arah yang lebih baik untuk kedepannya. Amin. Mungkin selanjutnya langsung ke doa yang akan dibacakan oleh Pak Dede. Kepada Pak Dede disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak merendahkan diri, menyembah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Semoga pada hari ini kita masih diberi ilmu yang bermanfaat, usia yang barokah, dan hari ini dicetak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik untuk semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afir kafirum majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'adhimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wal makama rabbayani shighara. Allahumma anjini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkasihumul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir acara, saya selaku moderator menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya khususnya kepada Ibu Irna dan umumnya untuk teman-teman guru semuanya atas kehadirannya kemudian mengikuti acara diseminasi ini. Saya juga selaku moderator mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika dalam penyampaian ataupun memandu acara di awal sampai akhir ada kesalahan yang tidak saya rasakan. Mungkin untuk acara kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.